Halo semuanya, berjumpa kembali. Semoga kalian sehat selalu. Kita akan membahas soal berikut. Ada bak penampung air berbentuk silinder dipenuhi air setinggi 1,5 meter dan ketinggiannya 25 cm dari dasar bak terdapat lubang kebocoran kecil dengan luas 4 cm kuadrat. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan air yang keluar dari lubang, jarak jatuh air di tanah, dan banyaknya air yang keluar selama 1 menit. Baik, jadi kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui ada ketinggian 1,5, kita kasih simbol H1. Dan untuk ketinggian dari dasar kita kasih keterangan H2, 25 cm sama dengan 0,25 meter. Kemudian untuk luas kebocoran kecil kita kasih A2 ya, luasnya 4 cm kuadrat. Ini menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian ditanya, ada A, itu kecepatan ya, dan B, itu jarak, yang C, banyaknya air, berarti volume ya. Ini kecepatan. Yang A ya. Nah, kita jawab. Untuk yang A, kita pakai persamaan V sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar 2. Nah, H itu adalah dari sini sampai sini. Ini adalah H ya. Nah, ini adalah H1 kurangi H2. Jadi 2G H1 kurangi H2. Jadi akar 2 kali 10. H1-nya 1,5. H2-nya 0,25. Nah, sama dengan akar 20 dikali 1,5 dikurangi 0,25 yaitu 1,25. Nah, ini dikali 2 jadi akar 25 ya. Kali 20 25. Maka jawabannya akar 25 adalah 5 meter per sekon. Kemudian kita jawab yang B, yaitu X. Nah, untuk X adalah 2 akar delta H kali H2. Ya. Nah, ini sama dengan, ini saya kasih delta H saja ya. Biar tidak bingung dengan yang delta H. Ini delta H. 2 kali akar H1 kurangi H2 dikali H2. 2 akar, benar ya, 1,5 kurangi 0,25 dikali 0,25. Sama dengan 2 akar 0,3125. Nah, ini setara dengan 1,12 meter. Nah, untuk yang C debit itu adalah luas dikali kecepatan ya. Dan debit sendiri ini adalah volume dibagi T. Nah, maka volume saya kasih A kali V kali T ya. Jadi sama dengan A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 5 dikali T-nya 5 menit. Nah, ini sama dengan
5 kali 60 sekon. Sama dengan 300 sekon ya. Nah, maka ini 300. Nah, hasilnya adalah ini kali ini kali ini. Itu adalah 60 tambah 02 kali 10 pangkat min 4. Nah, 000 dibagi 10 pangkat min 4 adalah 10.000. Nah, 6/10, 0,6 meter kubik. Nah, itu ya. Semoga bisa mengikuti. Nah, di sini ada pipa Venturi, teman-teman. Terbuka dari penambang besar ke penambang kecil yang luasnya masing-masing 10 cm² dan 8 cm². Jika perbedaan tinggi air pada kedua pipa adalah 80 cm, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan air pada penambang yang besar dan volume air selama 2 menit. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui ya. Ada A1, ini penambang besar. Ini kita jadikan meter, 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian ini A2, 8 cm², ini sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ketinggiannya adalah 80 cm. Nah, ini adalah 0,8 meter ya. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan T-nya adalah 2 menit. Nah, 2 menit ini kita jadikan second, yaitu 60 second sama dengan 120 second. Ini yang diketahui. Sekarang yang ditanya itu adalah A, kecepatan, dan B, volume. Kita jawab. Nah, yang pertama kita cari kecepatannya dulu. Ya. B1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Akar 2 kali 10 kali 0,8 dibagi A1-nya 10 kali 10 pangkat min 4 dibagi 8 kali 10 pangkat min 4. Dikuadratkan kurangi 1 ya. Ini 16. Dibagi, dicoret-coret. Ini dibagi 25, ini bagi 2, 4. Berarti 25 per 16 kurangi 1 ya. Nah. Akar 16 per 25. 16 kurangi 16 per 16. 16 bagi 16 itu 1 ya, jadi boleh diubah seperti ini. Nah, kita akan kurangi, jadi penyebutnya harus sama. Nah, maka V1 akar 16 per berapa? 9 per 16. Nah, sama dengan akar 16 ya, berarti dikali 16 per 9. Nah, akar 256 per 9. Berarti ini 16 kuadrat ya. Nah, 16 kuadrat di akar 16, 9 di akar 3. Nah, jadi 16 per 3 meter per sekon ya. Nah, kemudian kita cari
volumenya, yaitu A kali V. Jadi volume per waktu sama dengan A kali V. Maka seperti soal nomor 6, volume itu sama dengan A kali V kali T. Nah, maka kecepatannya ini luasnya adalah, kita pakai luas yang pertama ya, A1 V1 ya. Nah, ini A1. Maka luas yang pertama adalah 10 kali 10 pangkat min 4, 16/3 dikali 120. Nah, ini dibagi 40 ya. Kemudian ini coret, ini tinggal 10 pangkat min 2. Jadi 16 kali 10 pangkat min 2 kali 16 kali 4. Berarti 64 ya. 0,64 meter kubik. Nah, begitu. Semoga kalian bisa mengikuti. Kita lanjut di soal berikutnya. Ada, perhatikan gambar berikut. Ada jari-jari pipa A, B masing-masing 8 cm dan 4 cm. Saat debit air yang mengalir pada pipa adalah 12,8 liter per second. Tentukan besar kelajuan air pada masing-masing pipa dan tekanan di pipa B saat pipa memiliki tekanan 120 kilo Pascal. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Itu ada RA sama dengan 8 cm ya. Ini penampang besar, ini penampang kecil. Ini jadi 8 kali 10 pangkat min 2 ya, meter ya. Kemudian ada RB, jari-jari B di sini. Ini 4 cm, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada Q, debitnya itu 12,8 pi. Wah, ini ada pi-nya ya, liter per second. Nah, di sini kita ubah ke meter kubik ya, maka kita bagi 1000. Jadi 12,8 pi kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Tekanan di A itu 120 kilopascal. ribu Pascal. Nah, kemudian ada ketinggian A di sini 0 ya. Ini HA-nya 0 dan HB-nya ini HB, ini HA. Ini 2 meter. Yang ditanya adalah VA dan VB. Untuk yang A ya, kecepatan di A dan kecepatan di B. Dan yang B adalah tekanan di B. Kita jawab. Yang A, kita pakai persamaan hidrostatis, debit A kali VA ya.
Nah, luas penampang itu adalah pi RA kuadrat kali PA. Nah, untuk G-nya adalah 12,8 pi kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, ini bisa dicoret. Oke, dan kita bisa tulis 12,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan RA itu 8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, maka 12,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 64 kali 10 pangkat min 4 PA. Nah, ini kalau dibuat jadi pangkat 3 bisa ya. Ini 12,8 kali 10 pangkat min 3. Ini 6,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini juga bisa dicoret. 12,8 dibagi 6,4 sama dengan PA. Nah, berarti ini bisa dibagi ya. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, berarti di sini ya, di sini 2 meter per sekon. Sekarang kita cari yang B. Ya. Caranya sama. Untuk yang B itu VB ya maksud saya, itu G sama dengan AB, luas pada penampang B dikali kecepatan pada penampang B. Ini tadi 12,8 pi kali 10 pangkat min 3. Ini pi RB kuadrat kali VB. Nah, ini bisa dicoret. Maka 12,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan RB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, 12,8 kali 10 pangkat min 3, 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, 12,8 kali 10 pangkat min 3 sudah ketebak ya. 1,6 kali 10 pangkat min 3 BB. Nah, ini bisa dicoret. Nah, 12,8 dibagi 1,6 sama dengan VB. Hasilnya adalah berapa? 8 meter per sekon. Oke, kita dapat. Nah, terus kita cari sekarang yang B ya. Itu pakai persamaan Bernoulli ya. PA plus rho GHA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus rho GHB plus setengah rho VB kuadrat. Wah, panjang ya. Nah, kalian pakai ini. Kita kerjakan. Maka PB kita sama dengan PA. Tulis semua ya. Ini tulis
plus rho GHA plus setengah rho VA kuadrat. Nah, ini jadi minus karena ini dipindah ke sana kan. Nah, minus rho GHB plus minus setengah rho VB kuadrat. Nah, maka kita sederhanakan lagi. PA plus rho, sama-sama rho G, ini sama-sama rho G, maka rho G HA min HB. Nah, gitu ya. Ditambah setengah, ini rho, setengah rho, setengah rho. Nah, PA kuadrat kurangi VB kuadrat. Nah, ini 120 Pascal, 120.000 Pascal, ditambah, rho airnya ya. Nah, rho air itu 1000 kilogram per meter kubik ya. Lupa, biar nggak lupa kalian. 1000 kali gravitasi, kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, HA 0, HB 2, plus setengah dikali 1000 PA 2 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 120 0 0 0. Nah, ini kan min 2 ya. Jadi minus 20.000. Nah, tambah ini. Nah, biarin aja dulu ya. 4 dikurangi 64. Nah, berarti 120.000 ini dikalikan minus 20.000. Nah, ini plus ya. Nah, kita olah yang ini. Yang ini itu setengah kali 1000 4 dikurangi 64. Nah, setengah dikali 1000 ini minus 64. 64 lagi. Minus 60 ya. Nah, gini. Berarti ini dibagi 30. Berarti minus 30.000. Nah, berarti 120 dikurangi 50.000 sama dengan 70.000 Pascal. Itu sama dengan 70 kilo Pascal. Nah, semoga bisa membantu. Selanjutnya ada air terjun setinggi 30 meter dengan debit 40 meter kubik per second ya. Digunakan untuk memutar turbin generator salah satu PLTA di Desa Sukamaju jika efisiensi generator 75% ya. Tentukan daya yang mampu dihasilkan sistem PLTA tersebut. Jadi yang diketahui kita tuliskan, yaitu ketinggiannya 30 meter, debitnya 40 meter kubik per second, dan efisiensinya adalah 75%. Yang ditanya adalah daya ya. Nah, untuk menjawabnya kita cari dulu energi listrik
Nah, untuk mencari dayanya, ya, dayanya kita pakai persamaan ini. Kita jawab. Jadi efisiensi itu adalah energi yang keluar atau energi yang dihasilkan, ya, dibagi dengan energi yang digunakan, ya, itu dikali 100%. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk energi yang dihasilkan adalah energi listrik. Berarti kita kasih di sini W listrik, ya. Nah, W listrik dibagi dengan energi potensial. Nah, ini energi yang terjadi. Jadi karena dia air terjun seperti ini, ketinggiannya adalah 30 meter, maka tentu saja air terjun ini menggunakan energi potensial, ya, MGH. Nah, kemudian dia bisa memutar turbin, mungkin turbinnya terus ini, ya. Begitu. Dikali 100%. Nah, maka efisiensi adalah energi listrik sendiri yang dihasilkan, W sama dengan P kali T, ya. Nah, maka P kali T itu sama dengan MGH kali 100%. Nah, sedangkan MGH ini bisa kita cari dengan ini sama dengan ini, saya terus di sini, ya. MGH ini sama dengan rho P kali G kali H. Nah, terus P, ya, ini volume, ya, volume. Nah, volume itu adalah, ya, volume itu adalah debit dikalikan waktu. Wah, bisa juga ditulis seperti ini. Oke. Nah, di sini debitnya ada. Maka kita pakai ini. Kita masukkan di sini. P kali T per rho debit T gravitasi ketinggian kali 100%. Nah, kita masukkan. Ini bisa dieliminasi. Ini 75% sama dengan P rho-nya karena ini air, ya. Ya kan? Kita pakai 1000. Nah, ini 40, G-nya 10, hanya 30. 100% ini 100 per 100, ya. Jadi bisa dicoret. Nah, oke, turun 75%, berarti 75 per 100 sama dengan P per, nah ini 12, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka 75 per 100 kali 12, nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan P, ya. Ini kalikan ke sana. Coret nih. Coret.
Nah, hasilnya adalah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 watt. Nah, ini ya. So, kalau mau pakai kilo berarti atau pakai eksponen atau notasi ilmiah 9 kali 10 pangkat 6 watt. Nah, ini jawabannya ya. Oke, semoga bisa membantu kalian. Oke, lanjut lagi ya di soal berikutnya ya. Nah, di soal berikutnya ini ada suatu kawasan lumpur berada pada kedalaman 2,5 km di bawah permukaan tanah. Ketika kawasan tersebut dilakukan pengeboran, lumpur keluar melalui lubang pengeboran dan menyembur dengan ketinggian 45 meter di atas permukaan tanah. Jika massa jenis lumpur 1,3 gram cm kubik dan menghasilkan lumpur 90 liter per menit. Nah, ini debitnya ya. Kecepatan lumpur saat sampai di permukaan tanah adalah titik-titik dan luas penampang lubang tempat lumpur keluar. Jadi yang ditanya di sini V dan A ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya yang diketahui. Itu ada kedalaman ya 2,5 km dan tinggi semburan 45 meter kilometer ini ya. Kemudian ada massa jenis lumpur itu 1,3 gram per centimeter kubik. Kita jadikan kilogram, kita kalikan 1000 jadi 1300 kilogram per meter kubik. Dan ada debit ya. Volume per waktu itu ada 90 liter per menit. Nah, ini sama dengan 90 kali 10 pangkat min 3 ya. Meter kubik per ini 1 menit 60 second. Jadi kita bisa coret dan bagi 3 bagi 3 2. Jadi 3/2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, yang ditanya adalah A, V, kecepatan. Dan yang B adalah luas penampang. Kita jawab. Untuk yang A, kita pakai persamaan kecepatan lumpur. Itu bergantung pada tinggi semburan dari lumpur. Nah, maka V sama dengan akar 2GH ya. Akar 2 kali 10. Gravitasinya kita pakai 10 meter per sekon kuadrat ya. Kali 45. Jadi akar 900 sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian yang B, kita pakai I sama dengan A kali V atau kecepatan lumpur tadi ya. Nah, untuk G adalah berarti A sama dengan G per V. G kita dapat tadi 3/2 ya. Kali 10 pangkat min 3 dibagi 30 ya.
Ya. Oke, jadi ini dibagi 3, 1. Ini berarti kalau ditulis bisa 3/2 kali 1/30 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi ini bisa dicoret ya. Ini jadi 10 ya. Jadi 1, ini 1/20 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya 0,05 ya kali 10 pangkat min 3. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Oke, semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih sudah menonton.